Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani. Ah, untuk video kali ini kalian pasti sudah lupa tentang ini ya, kelapa sawit di sini. Ini pernah saya review teman-teman ya. Ini adalah kelapa sawit di mana dulunya itu ada limbah cairnya yang stres akibat limbah cair. Sekarang bisa dilihat, sekarang sudah mulai menunjukkan pemulihan teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, sudah menunjukkan pemulihan. Oke. Nah, di sini saya mau kasih tunjuk pada teman-teman, ah, kok bisa pulih itu gimana caranya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui adalah tentang akar serapnya ya. Ini banyak petani kelapa sawit yang belum paham tentang akar serap. Itu sangat penting sekali. Kenapa akar serap ini bisa membuat kelapa sawit ini menjadi hijau dan subur teman-teman ya. Nah, jadi begini pengertian untuk akar serap pada kelapa sawit. Yang pertama, akar serap itu apa sih Pak ya? Akar serap itu sebenarnya akar yang muncul di permukaan itu fungsinya hanya untuk menyerap unsur hara yang ada di udara, yaitu nitrogen ya, nitrogen dan unsur hara lainnya. Nah, nitrogen ini sangat penting untuk apa? Kelapa sawit ini teman-teman ya. Bisa dilihat ini kelapa sawitnya sudah mulai pulih. Jadi itu nitrogen itu sangat penting untuk kelapa sawit ya. Kelapa sawit itu sangat penting, membutuhkan nitrogen. Jadi bukan pupuk nitrogen saja teman-teman. Jadi nitrogen pada udara pun dia juga membutuhkan. Kalau akar serapnya sudah muncul, itu otomatis dia akan menghijau dan buahnya pun bisa besar teman-teman ya. Karena apa? Gunanya untuk nitrogen ini apa sih sebenarnya? Nitrogen itu hanya untuk melenturkan pelepah teman-teman, supaya bisa glembreh KB itu loh, bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi gunanya ini untuk melenturkan pelepahnya agar buahnya nanti bisa besar itu loh. Kalau buahnya itu bisa dari fosfat ya teman-teman ya, fosfat, kalium dan apa namanya, ya itu kalium sama fosfat. Jadi kenapa kok saya sering apa namanya, ngasih tunjuk pada teman-teman kalau pupuklah dengan KCl. KCl ini apa sih? Kalium sama fosfatnya ada, sama kloridanya ada, itu loh teman-teman ya. Itu namanya KCl. Nah, sedangkan yang sawit setinggi ini itu sudah pemupukan dengan eh, NPK ya teman. Kenapa kok saya sarankan dengan NPK? Karena apa? Di situ sudah lengkap nitrogen sama fosfat sama kaliumnya. Jadi yang diperlukan untuk kelapa sawit hanya itu loh ya. Meskipun ada sebagian besar dari boron sama boratnya itu ada teman-teman, tapi harus terpenuhi itunya dulu ya, baru kita. Biasanya kalau NPK itu ada tulisannya plus fosfor atau plus apa namanya, B itu namanya boron teman-teman ya. Di situ ada. Oke, semoga ini bisa menginspirasi bagi teman-teman kelapa sawit ya, terutama petani-petani kelapa sawit yang masih bingung dengan apa sih pupuknya untuk sawit yang sudah tinggi. Ya, ini tahun tanam sebenarnya sudah tahun 2007 teman-teman, tapi sawitnya jegrek semua ini. Bisa dilihat nih. Ini karena efek dari pupuk organik cair, yaitu limbah cairnya terlalu banyak untuk pemakaian dan tidak ada batasnya. Makanya seperti ini teman-teman ya. Bisa dilihat ini kelapa sawitnya. Oke, bagi yang ingin belajar tentang kelapa sawit bisa gabung di fitur gabung Dunia Tani teman-teman ya. Nah, cara gabungnya itu sangat mudah, yaitu dengan cara subscribe, baru nanti ada muncul tulisan gabung di sebelah tulisan subscribe-nya teman-teman ya. Di situ bisa kita pencet gabung. Nah, apa sih keuntungannya untuk ikut fitur gabung? Ya, bisa belajar bareng tentang kelapa sawit dari persiapan lahannya sampai masa tanam, sampai masa perawatan, sampai masa apa? Panennya. Di situ ada semua teman-teman. Nanti akan saya buatkan videonya jika ada yang gabung. Oke, sudah paham ya, sudah jelas ya itu. hmm. Lalu ini ada pertanyaan lagi teman-teman. Jadi teman kita ini menanam kelapa sawit yang katanya bibit cabutan dan bibit unggul itu sama saja katanya. Ya memang enggak ada 100% itu kalau bibit cabutan itu akan bagus ya teman-teman. Fungsinya kenapa kok harus memakai apa? Gunanya untuk apa sih menggunakan bibit bersertifikat atau
bibit yang unggul. Jadi ini kalau bibit sertifikat itu sudah diseleksi teman-teman ya, dari kelapa sawit yang sudah jantan itu hampir tidak ada. Sedangkan kalau bibit cabutan kita tidak bisa memastikan, karena itu apa, bibitnya sudah tumbuh, sudah jadi ya tumbuh, kita cabut lalu kita tanam. Nah, kemungkinan besar akan banyaknya bibit yang jantan. Nah, gitu ya. Terus kenapa bedanya Pak? Jadi gini, sawit ini kalau dilihat kan dari segi tumbuhannya itu kan jangka panjang teman-teman. Kalau kita menanamnya tidak serentak, kalau dengan bibit cabutan, otomatis banyak yang jantan kita akan menebang. Ini khusus bibit cabutan ya, menebang lalu kita tanam lagi, sulam tadi kita tanam ulang kan. Nah, jadi tumbuhnya itu tidak sama teman-teman ya, tumbuhnya tidak sama. Ada yang besar, ada yang masih pendek, ada yang sudah panen, ada yang belum. Nah, ini yang dibikin kenapa kok harus bibit bersertifikat atau bibit unggul. Kalau bibit unggul memang tidak 100% itu betina semua. Meskipun sudah sertifikat ya, pasti ada jantannya, cuman hanya 1%-nya saja. Jadi tidak masalah kalau cuma satu aja kan, atau dua, itu tidak masalah teman-teman. Oke, semoga ini bisa menginspirasi bagi teman-teman kelapa sawit yang masih ini ya, menanam dengan bibit cabutan. Memang kalau bibit cabutan ada yang bagus teman-teman, ada yang bagus ada ya, tapi dari bibit cabutan ini kita tidak tahu ini varietasnya apa, itu loh, tidak tahu juga teman-teman ya. Karena apa, dari bibit cabutan ini proses untuk penyerbukan dari buah kelapa sawit induknya itu dari alam teman-teman ya. Nah, dalam alam ini, dalam kebun ini ya, semua kebun ini ya, kebun ini ada berapa jenis itu loh untuk sawitnya. Kalau ada 3 jenis ya kita kan tidak tahu ini penyerbukannya dari jenis apa tidak tahu teman-teman ya. Oke, dari sini paham ya, dan dari sini sudah jelas. Semoga bisa diambil titik poinnya dan sisi positifnya. Ingat, jangan pernah berpikir negatif, karena itu akan menimbulkan kenegatifan pada dirimu sendiri. Oke, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan menginspirasi bagi petani kelapa sawit. Saya akhiri dulu video kali ini ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang kelapa sawit lagi. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar teman-teman ya. Nanti akan saya jelaskan pembuatan videonya. Oke. Dan saya akhiri, bila salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Dan dari saya buat topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa dan petani kelapa sawit sehat.